dihadapkan setiap hari dengan pertanyaan, Bang, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Oke. Habis itu, Bang, benarkah kita akan didatangi dengan polisi? Yang ketiga, Bang, benarkah aset kita akan diambil? 3 hal yang selalu berpengaruh. Gitu. Pengaruh ini bukan tanpa sebab. Ya, pasti ada sebabnya sehingga muncullah akibatnya. Oke, sebabnya akan kita bahas, teman-teman. Muncullah akibatnya. Ini akibatnya yang teman-teman tanyakan sama saya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata proses hukum. Ini akibatnya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata penyitaan aset. Ya, akibatnya adalah teman-teman akan percaya dengan didatangi dengan polisi. Ini adalah akibatnya. Teman-teman datang kepada saya pasti melalui DM Instagram, melalui email, atau melalui media sosial saya lainnya dengan mempertanyakan kebenaran hal ini. Benar atau tidak? Siapa yang mempertanyakan kebenaran hal ini? Benarkah hal itu akan terjadi, Bang? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya yang Anda selalu mensupport, menyempatkan diri untuk hadir di sini, mungkin mencari tahu informasi-informasi terbaru yang diupdate oleh Solusi Hutang MB. Kali ini teman-teman semuanya adalah menghapus data dari dalam diri Anda sendiri supaya proses hukumnya tidak bergerak, kehancuran untuk diri Anda tidak berlanjut, pencurian aset atau perampasan aset Anda tidak terjadi lagi. Kok bisa seperti ini ya, Bang? Penghapusan data dari dalam pemikiran. Untuk yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal, pinjol-pinjol besar, terserah mau pinjolnya apapun yang teman-teman sampaikan sama saya juga terserah gitu loh. Mau pinjolnya, Bang, ini pinjolnya yang aku laku aja deh, atau tunaiku aja deh yang kita bahas, atau yang kita bahas yang kayak esikes deh, Bang, ada pundi dan lain, terserah. Teman-teman mau telat bayarnya di pinjol mana, galbainya di pinjol mana, atau pinjol apapun, semua kita pukul rata bagaimana caranya kita menghapus data ini dari dalam pemikiran kita supaya proses hukum mendatangi dengan polisi, penarikan aset tidak terjadi. Oke? Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda lah yang menjadikan Medibroni berkembang sampai detik ini, bertahan sampai detik ini, memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya. Silahkan. Menghapus data. Nah, kalau kita berbicara menghapus data, saya selalu teringat, teman-teman, orang-orang yang menawarkan jasa-jasa yang ada di Instagram, yang ada di TikTok dengan dalih menghapus data yang ada di pinjol lah, menghapus data yang ada di sistem pinjol, itu semuanya kan omong kosong. Sudah berapa kali saya bahas ya, mungkin teman-teman sudah mulai bosan mungkin dengan pembahasan-pembahasan itu, sehingga saya menghentikan pembahasannya itu. Tapi saya ambil sedikit aja. Kalau teman-teman hari ini masih berperang dengan teroran, dengan itu tidak akan terlepas dari yang namanya telepon, dari yang namanya WhatsApp, dari yang namanya email. Ya, cuman 3 hal ini aja yang perlu Anda atasi. Anda nggak perlu bayar-bayar ke kanan ke kiri, muka belakang orang yang nawarin, apalagi sampai dengan ada dalih melunasi hutang dengan berhutang lagi. Itu gila banget gitu loh. Melunasi hutang dengan berhutang lagi kan nggak masuk di akal sama sekali, kawanku, gitu loh. Coba Anda analisa. Oke. Yang paling terpenting hari ini yang mau kita bahas adalah menghapus data yang ada di pemikiran. Kenapa saya bilangin menghapus data yang ada di pemikiran ini adalah yang penting? Karena gini, saya dihadapkan setiap hari dengan pertanyaan, Bang, benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Oke. Habis itu, Bang, benarkah kita akan didatangi dengan polisi? Yang ketiga, Bang, benarkah aset kita akan diambil? 3 hal yang selalu berpengaruh. Gitu. Pengaruh ini bukan tanpa sebab. Ya, pasti ada sebabnya sehingga muncullah akibatnya. Oke, sebabnya akan kita bahas. Muncullah akibatnya. Ini akibatnya yang teman-teman tanyakan sama saya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata proses hukum. Ini akibatnya. Akibatnya adalah teman-teman terhanyut dengan kata penyitaan aset. Ya, akibatnya adalah teman-teman akan percaya dengan didatangi dengan polisi. Ini adalah akibatnya. Teman-teman datang kepada saya pasti melalui DM Instagram, melalui email, atau melalui media sosial saya lainnya dengan mempertanyakan kebenaran hal ini. Benar atau tidak? Siapa yang mempertanyakan kebenaran hal ini? Benarkah hal itu akan terjadi, Bang? Ya, siapa? Isi di dalam kolom komentar, teman-temanku. Ya,
isi di dalam kolom. Nggak apa-apa gitu, Anda sebut aja gitu loh. Nggak usah Anda takut juga, nggak usah Anda cemas juga. Kita dalam berdiskusi, buka aja semuanya apa yang menjadi kendala dalam diri Anda, supaya saya tahu Anda membutuhkan apa sebenarnya. Oke, ini adalah akibat. Yang teman-teman tanyakan ini adalah akibat. Tapi tidak penyebab. Penyebab belum kita atasi, akibatnya kita selesaikan. Teman-teman selalu bertanya sama saya tentang 3 hal ini. Otomatis ini adalah akibatnya. Oke. Saya bilangin hari ini, saya bilang, wah semua itu tidak akan mungkin. Oke, saya bilangin, tidak akan mungkin terjadi. Kamu tidak akan diproses hukum, asetmu tidak disita, kamu tidak akan didatangi dengan polisi. Ya, seketika Anda mendengar jawaban saya, hati Anda tenang, pemikiran Anda damai. Ya, apakah ini akan berhenti sampai di sini? Tidak. Ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, karena yang kita bahas hanya akibat. Contoh teman-teman gini. Kepala Anda sedang sakit atau badan Anda sedang meriang. Disuruh sama orang minum antibiotik. Oke, minum antibiotik. Entah apa itu jenis obatnya, mereknya mungkin teman-teman sudah gak asing lagi. Oke, teman-teman minum. Ya, kepala sakitnya akan hilang, badan meriangnya akan sedikit lebih tenang. Apakah penyakit ini selesai? Tidak. Itu hanya mengatasi sementara. Ya, penyebab dari kepala sakit tadi apa? Entah itu penyebabnya karena berpikir terlalu berlebihan, karena duit tidak ada, karena masalah terlalu banyak. Ya, ini hanya mengatasi seketika itu penyebabnya. Ya, akibatnya gitu loh. Penyebabnya belum kita cover. Begitu juga lah dengan hal yang tadi. Saya jawab itu, selalu saya jawab, kamu tidak akan diproses hukum kok. Ya kan? Kamu tidak akan disita asetmu. Mereka tidak akan datang sama polisi kok. Ya, kamu tenang aja, hal itu tidak akan terjadi. Apakah ini selesai sampai di sini? Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Dia tertanam di sini, teman-teman. Tertanam di sini, ya. Di sini penyebabnya. Penyebabnya karena kita terlalu percaya dengan pemikiran buruk itu. Apalagi penyebab ini, kita selalu membayangkan seakan-akan kita sudah diintai, kita sudah mulai diselidiki dan segala macam. Ini dari mana dasar awal kita menemukan hal ini? Gara-gara ditelepon tadi. Telepon, WhatsApp, dan email. Kita nggak bisa move on dari dalam hal ini. Tersimpanlah di dalam pemikiran dan inilah yang berlanjut sampai detik ini. Nangkap teman-teman semuanya? Ya. Apa yang harus kita lakukan, Bang? Yang harus Anda lakukan adalah berdamai antara pemikiran dan hati Anda. Anda yakini 100% hal itu tidak akan terjadi. Ya, ini adalah salah satu kekurangan manusia. Salah satu kekurangan manusia. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, selagi dia normal, dia berpikir, dibenturkan dengan satu masalah yang dia pikirkan hal buruk. Tidak pernah orang dibenturkan dengan satu masalah yang dia pikirkan hal baik. Harusnya teman-teman, kita sebagai manusianya, kita mempunyai pemikiran, akal dan pemikiran, kita robah mindset ini. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Oke, sisi buruknya yang kita bayangkan adalah kita diproses ke jalur hukum. Oke, aset kita akan disita, kita didatangi dengan polisi, ya, dan kita habis itu dipenjara bla 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 segala. Oke. Ini sisi buruk. Ya, sisi buruk ini kalau kita pikirkan terus-menerus, ini kita berefeknya jadi takut keluar rumah, malas bekerja, takut beraktivitas, keseharian kita dihantui dengan rasa takut. Bahkan bertemu dengan orang baru pun kita akan takut. Karena kita hanya memikirkan satu sisi yang buruk. Oke. Sekarang teman-teman mempunyai kesempatan yang sama. Anda bisa berpikir yang buruk, Anda juga bisa berpikir hal yang baik. Hal baik yang baiknya apa? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Harus ada dong pertanyaan itu. Apakah saya hanya cukup berpikir, tidak mau keluar rumah, tidak mau bersosialisasi, tidak mau bermasyarakat, tidak mau ketemu orang baru? Coba bentuk pertanyaan kecil seperti itu dalam diri Anda. Ya, ini dua pertanyaan yang sah Anda bikin. Yang satu untuk menjadikan Anda waspada, yang satu lagi ini untuk mendoktrin atau mendomping Anda supaya lebih semangat lagi, teman-teman. Kalau enggak, ini bisa hancur. Masa iya kita
menghilangkan kodrat yang sebenarnya. Laki-laki ada perempuan, siang ada malam, langit ada bumi. Masa pemikiran yang ada cuman rasa takut aja? Ya, rasa yang mencelakai aja gitu loh. Itu pikiran atau kuburan atau neraka di dunia ini gitu loh. Kebahagiaan itu simpel, teman-teman. Sederhana. Asalkan pemikiran kita membagi hal ini dengan seimbang. Kita pikirkan hal buruk untuk diri kita pikirkan hal baik untuk diri kita, kan seharusnya dua sisi dong. Ya nggak sih? Nggak mungkin dong satu sisi kita berpikir, siapa yang mau menyemangatimu kalau tidak dirimu sendiri? Siapa yang mau merubahmu kalau nggak dirimu sendiri? Nggak ada, orang lain nggak ada. Saya nggak bisa merubahmu, saya cuma bisa mengingatkanmu, teman-teman semua. Kalau kamu percaya dengan pemikiran burukmu, kamu akan hancur. Dampak serius yang akan terjadi adalah kehidupanmu makin sulit. Keadaanmu makin buruk. Seharusnya kamu bekerja tidak jadi bekerja. Seharusnya kamu berusaha tidak jadi berusaha. Seharusnya kamu bertemu dengan orang-orang yang memberikan sisi positif. Nggak jadi karena kamu dihantui dengan rasa takut. Berapa kali rugi? Duit udah nggak ada, hutang tidak terbayar, kamu tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidup. Ini sisi negatifnya. Sisi positifnya, oke, kamu benarkan sisi negatifnya, tapi kamu jalankan sisi positifnya. Positifnya adalah, sampai kapan saya harus seperti ini? Bagaimana kalau semua ini tidak terjadi? Saya akan sangat rugi. Kalau saya tidak perjuangkan hidup saya, siapa lagi? Tidak ada yang memberi saya makan ketika saya miskin. Tidak ada yang membiayai saya ketika saya tidak ada uang. Harusnya berpikirnya seperti itu, teman-teman. Dan habis itu, yang paling terpenting untuk kita memaksimalkan pemikiran ini adalah, teman-teman harus jujur dan terbuka dengan keadaan hari ini. Karena yang saya perhatikan, banyak orang yang tidak mampu jujur dan terbuka dengan keadaan mereka hari ini. Ya, Anda membayangkan DC menyita aset, yang Anda bayangkan adalah orang tua Anda tahu. Anda membayangkan DC akan mengambil barang-barang Anda, yang Anda bayangkan adalah suami saya tahu, istri saya tahu. Anda selalu memikirkan hal buruk itu secara terus-menerus. Makanya teman-teman semuanya, kalau pengen Anda menghapus data yang ada di pinjol, ya hapuslah dari sini. Makanya saya bilangin, hapus data yang sebenarnya itu dalam pemikiran. Mana mungkin Anda bisa membayar orang lain untuk menghapus data yang ada dalam otakmu? Kalau hanya sebatas di handphone, Anda tidak mau nerima teroran, bisa ganti nomor, bisa hapus WA, bisa ganti email. Yang di dalam otak kita ini, hanya kamu yang bisa. Saya selalu sampaikan, ya, tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Jalankan. Kenapa tidak dijalankan? Kenapa tidak dilaksanakan? Kamu akan menjadi orang yang paling merugi kalau kamu membiarkan hal ini terjadi terus-menerus pada dirimu sendiri. Ya gak? Ada pertanyaan bodoh yang muncul, teman-teman. Pertanyaan bodohnya gini. Gimana caranya galbay? Nah, ini kalau menurut saya ini adalah pertanyaan yang sangat bodoh. Kenapa saya selalu bilang ini adalah pertanyaan bodoh gini loh, teman-teman. Cara galbay gitu loh. Galbay itu gak ada caranya. Ya, galbay itu dituntut karena keadaan hidup kita. Ya nggak memungkinkan. Contoh teman-teman hari ini, duit sudah nggak ada. Ya duit nggak ada. Duit Anda nggak ada. Pekerjaan sudah nggak ada. Pemasukan sudah nggak ada. Gitu loh. Usaha sedang macet. Anda beretikat baik untuk membayar. Oke. Anda bayar pakai apa? Duitnya nggak ada. Oh bekerja dulu. Pekerjaannya nggak ada. Berusaha dulu. Iya kita sedang berusaha tapi belum tentu ini membuahkan hasil. Mau tidak mau, itu Anda sudah galbay. Sekarang cara galbay apa lagi yang dipertanyakan? Makanya saya selalu bilang, ini adalah pertanyaan bodoh yang pernah ada dan saya temukan. Saya tahu teman-teman sedang kalut, saya tahu teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Tapi bukan seperti itu caranya untuk bertanya, teman-teman. Ya, yang namanya galbay itu nggak ada caranya, tapi tanyakan kepada hidup kita. Ada uang nggak untuk bayar ini? Nggak ada, ya sudah, mau tidak mau stop dulu kan. Berarti kategorinya telat bayar dulu. Seiring waktu berjalan, tidak ada juga duit kita, mau tak mau gagal bayar. Terus cara galbay apa yang teman-teman tanyakan?
Coba teman-teman analisa lagi, supaya teman-teman mendapatkan poin-poin yang hebat teman-teman untuk menyelamatkan hidup Anda buat kedepannya. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan sesingkat video yang saya sampaikan ini tentang menghapus data pinjol yang ada dalam pemikiran, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu terus-menerus dan tidak berefek atau berdampak serius untuk diri Anda dalam jangka panjang, Anda silahkan praktekkan apa yang saya sampaikan tadi. Karena kalau tidak Anda praktekkan, kalau tidak segera Anda lakukan, ini hidup Anda makin lama makin sulit, hidup Anda makin lama makin hancur. Ya, teman-teman semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semuanya, terutama yang sedang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, apalagi sedang mencari-cari jasa-jasa yang aneh-aneh yang mana nanti merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.